udah 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal perkuliahan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang kali ini kita mulai, itu pertama kali itu kontrak kuliah. Sebelum saya menyampaikan kontraknya nanti ya, saya akan mata kuliah ini diampu oleh saya dengan Bu Selvi sama Pak Yusfi ya, bertiga. Terus metode penyampaiannya, diskusi, tanya jawab, itu yang berikutnya saya anukan aturan perkuliahannya. Tolong yang laki-lakinya yang baik sesuai dengan Anda calon guru. Ya, waktu kuliah, ya, walaupun ini kuliah daring, ya enggak, Anda kan sudah, yang praktek kan sudah luring, ya enggak. Tolong cara berpakaiannya, ya enggak, ataupun dari berpakaian yang najis, ya enggak. Bukan, walaupun ini mahasiswa kan sudah banyak yang di Palembang toh sekarang. Iya, Anda, Pak. Iya, Pak. Mendekati kampus lah. Karena ada mata kuliah praktek luring, terbatas. Itu yang tolong perhatikan. Terus kalau kuliah daring ini ya, tolong kameranya dihidupkan. Nggak ada kameranya di atau diskusi atau menggunakan atau mengungkapkan sesuatu, mic-nya nyalakan Pak di CS. Karena di awal perkuliahan sudah saya ingatkan. Di perkuliahan ini itu nanti di materinya saya sampaikan di WA ya. Tolong dibagi menjadi 16 kali pertemuan, dipotong apa? UAS sama Meet ya. Dipotong sama kontrak ini berarti 13. Betul ya? Wanda? Betul, Pak. 13 berarti dibuat
13 kelompok. Supaya nanti tiap materi itu bisa kita tampilkan besok. Silakan Anda nanti berembuk dengan tertib membuat 13 kelompok tadi yang nanti materinya saya kirim di WA 13 ya. Terus itu Anda buat makalah sama PPT. Ya. Kalau makalah itu ada latar belakang, ada tujuannya, ada pembahasannya. Kalau anggotanya itu 5 ya sumbernya itu harus ada 5 minimal. Tolong berproses ya. Maksudnya berproses itu Anda cari sumber belajar. Ya, di dalam kelompok. Ya. Kalau kelompok anggotanya 5, masing-masing minimal dapat 1 sumber belajar. Terus dibaca, ya enggak? Didiskusikan, baru ditulis. Setelah ditulis, didiskusikan lagi di kelompok Anda, apakah benar enggak ini penulisannya? Supaya tidak banyak kesalahan. Terus berikutnya buat PPT. PPT itu tolong kalau narasi poin-poinnya saja. Terus tulisannya, terbacaannya. Kalau dilengkapi dengan gambar, gambarnya itu akan memperjelas narasinya. Dengan gambarnya malah nggak ada kaitannya dengan narasinya. Jangan dibiasakan, saya menggarisbawahi, di stop Anda unduh-unduh. Anda berproses, belajar itu proses. Ya. Stop unduh-unduh. Ya. Hanya membedakan antara mahasiswa dan tidak.
di grup sudah ada, Pak. Sudah diterima, Pak. Sudah ada ya? Ya, Pak. Itu materinya ya? Itu materinya. Berarti materinya ada 13 itu ya? Dipotong 3 tadi. Ya. Puas dan kontrak sama mid. Iya, Pak. Siapa yang kelompok 1, 2, 3 disesuaikan. Ya. Nggak ada yang belum minggu depan, nggak ada yang belum siap. Nanti bisa dianukan, semua harus siap semua. Kalau dibagi 13, kelas Indralaya siapa ketuanya? Halo? Desi? Riko. Desi ya. Kelas Indralaya Riko, siapa Pak. ketuanya? Siapa? Riko, Pak. Ada sekarang? Ya enggak, Desi? Ada, Pak, dalam Zoom, Pak. Ya enggak? Sepertinya sinyal, Pak. Ada, Pak. Siap hadir, Pak. Nah, ini materinya ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ini lagi saya buka, Pak. Tolong dibuat kelompok. Bukannya Anda nggak boleh mengakses sumber belajar yang nggak ya, tapi Anda biar ya enggak. Supaya Anda nggak sasar nanti. Di blok-blok yang nggak karuan-ruan itu. Ya. Terus nanti asal ngumpul, enggak, itu tuntutan bukan belajar itu ya. Kita belajar, mata kuliah belajar dan pembelajaran harus berproses. Yang valid dan reliable, ya, terus dibaca, ya, didiskusikan, ya, ditulis, ya, setelah ditulis, ya, didiskusikan lagi di kelompok Anda. Kalau itu ya, benar nggak? Entah itu nulis cara ngutipnya, urutan tata tulisnya, menurut kaidah-kaidah penulisan. Itu tolong Anda sudah semester 4. Belum pernah tatap muka ya, dari masuk ya, betul? Iya, nggak benar, Pak. Karena orang-orang sudah jadi mahasiswa belum pernah ke kampus. Ya, Anda termasuk mahasiswa kuliah tapi nggak ngerti kampusnya.
Itu yang untuk belajar supaya berproses ya. Yang saya ungkapkan tadi kan mencari sumber itu sudah belajar, membaca, belajar, menulis, ya, belajar, terus mendiskusikan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan enggak. 4 kali ya enggak. Nah, 5 kalinya didiskusikan di dalam forum ini kelas ya enggak. Kalau Anda memang benar-benar tahapan belajarnya tadi seperti yang saya utarakan, enggak bakalan Anda lupa ya enggak. Karena sudah tahapan-tahapan belajar tadi, mencari sumber, membaca, mengungkapkan dalam bentuk tulis, ya enggak, skillnya nulis, menurut kaidah-kaidah penulisan, ya enggak, terus masih didiskusikan di kelompok kecil, ya enggak, terus nanti didiskusikan juga di kelas. Itu kan sudah 5 kali tahapan. Menurut Peter Thiel, itu belajar itu kalau hanya membaca saja cuma 10%. Itu pun kalau membacanya benar. Mengendap. Ya. Kalau sampai bisa mengungkapkan lagi, menulis, mengungkapkan lagi, sekitar 90 lebih. Itu kajian dari penelitian yang sudah teruji. Makanya model pembelajarannya dan metode pembelajarannya seperti yang saya utarakan ini, penugasan, diskusi, presentasi, ya. Sehingga juga akan memberikan pembelajaran tidak hanya membaca saja, tapi juga kalau diskusi kapan kita bertanya, kapan kita nyimak, ya, nah, kapan kita memberikan masukan, ya, memberikan koreksi, ya, itu terjadi sehingga belajarnya tidak hanya belajar buku, tapi ada interaksi, ya, walaupun ini secara daring, ya, tapi etikanya tolong Anda jaga. Ya, kalau kawannya lagi mengungkapkan entah itu pertanyaan, entah itu koreksi, entah itu jawaban, tolong Anda simak. Jangan Anda cuma nempelkan gambar layarnya nggak dibuka, berarti Anda tidak jujur pada perubahan yang terjadi pada
Ada nggak perubahan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan, dari semester? Jangan karena ini pandemi terus Anda nggak belajar. Justru di hari masalah. Di dalam belajar itu harus dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Jangan hanya belajar cuma itu saja, enggak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang relevan atau mata kuliah yang lainnya, sehingga terjadi akumulasi dari apa-apa yang sudah dipelajari. Itu keterkaitannya gimana. Terus yang berikutnya, dikaitkan dengan keseharian. Apa yang kita pelajari di dalam itu dalam keseharian kita, supaya ada kebermaknaannya. Anda belajar entah apapun, hingga Anda bisa merasakan hanya secara topografi, ya, tapi juga secara sosiokultural. Ini di awal perkuliahan saya anukan ini, supaya Anda nanti bisa, walaupun Anda sudah menguasai bidang ilmu tertentu, tapi Anda harus bisa kearifan, mengangkat kearifan lokal itu bisa tetap eksis lagi. Kalau Anda nggak bisa anukan ini, Anda paling akan terkungkung dalam residu-residu dari teknologi maupun budaya. Bukannya malah memetik kemajuan iptek dan sekarang dunia itu sudah nggak tersekat-sekat lagi, terus Anda nggak bisa memilah dan memilih yang terbaik. Itu yang tolong Anda perhatikan, sehingga Anda pasti akan bisa memilih. Mungkin ada yang baik, tapi saat ini tidak tepat atau belum tepat. Ya, itu harus dipertimbangkan. Itu kaitannya dengan 3 hal tadi. Terus saya dengan bertiga memberikan tugas pada Anda, itu tugas itu sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, meaningful, kebermaknaannya. Yang kedua, tugas bisa dikerjakan oleh peserta didik. Itu
tugas 13 ini kan bisa Anda kerjakan. Tempatnya berjauhan tapi bisa bekerja sama dengan kemajuan teknologi, bisa berkomunikasi. Terus berikutnya kriteria penilaiannya jelas. Ya, makanya di dalam penilaian perkuliahan belajar dan pembelajaran itu tidak hanya tugas, tidak hanya waktu diskusi, memberikan kontribusi, enggak. Etika di dalam berdiskusi gimana, itu pasti catatannya, pasti saya catat. Itu yang tolong Anda perhatikan. Jadi yang dinilai itu tidak hanya kognisinya, tidak hanya skillnya, tapi juga attitude-nya, karena afektifnya. Makanya kan tadi apa, gimana potong rambutnya, ya enggak? Terus cara berpakaiannya, kalau kuliah itu ya pakai pakaian yang najis, jangan pakai kaos oblong. Ya enggak? Kalau sudah masuk di kalau daring ya di layar itu sudah rapi, sudah necis, bukannya malah di depan layar itu Anda sambil berias, ya enggak? Ya memang HP atau itu bisa untuk ngaca, ya enggak? Tapi harusnya kan sebelum itu, karena Anda itu mahasiswa, ya enggak? Mahasiswa itu kan person yang terdidik, harus beda sama yang tidak terdidik. Apalagi mahasiswa FK, calon guru, itu harus bisa jadi suri teladan. Kalau cara berpakaian saja belum bisa, ya apalagi yang lainnya. Karena diharapkan calon guru itu punya kompetensi yang jadi syarat kompetensi profesional seorang guru, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi itu harus dipunyai. Kalau itu enggak, ya nanti akan kacau balau dunia pendidikan. Ini di dalam kita belajar mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, itu tidak terlepas dari apa yang saya utarakan itu. Itu yang tolong diperhatikan. Jadi kalau tata tertib, kalau daring itu gimana? Terus kalau luring, tatap muka di kelas maupun di lapangan, tolong Anda kalau di lapangan, masuk lapangan itu ya sudah necis, ya enggak pakai pakaian olahraga. Kalau di kelas juga pakai pakaian indoor, jangan pakai pakaian olahraga di kelas. Sehingga bisa membedakan mana pakaian untuk lapangan, mana pakaian untuk indoor. Sehingga nanti kalau Anda
sudah mengabdikan diri, itu Anda bisa dicontoh. Oh iya, Bu Guru ini, Pak Guru ini, kalau dari lapangan pakai pakaian olahraga najis, kalau masuk kelas ganti pakaian ya pakai pakaian indoor yang najis, bukan pakai pakaian olahraga. Itu yang tolong Anda perhatikan, sehingga nanti Anda bisa jadi suri teladan, jadi leader di dalam satuan pendidikan, di mana Anda nanti akan mengabdikan dirinya. Jadi dalam proses belajarnya sudah dididik, sudah terjadi, sudah diproses. Dan kalau ini tidak, ya nanti akan muncul yang itu yang tolong Anda perhatikan. Mungkin ada unek-unek atau pertanyaan, silakan. Belum Dian. Halo. Silakan. Semua 51. Silakan Desi, kalau ada ini. Kalau ada pertanyaan atau apa. Tidak ada, Pak. Aturan sudah. Terus ini kalau ada unek-unek atau apa, silakan. Atau pertanyaan kaitannya dengan kontrak kuliah ini sama aturan-aturan yang saya sampaikan tadi. Ayo silakan semuanya, kalau ada pertanyaan atau waktu yang untuk ini digunakan untuk Anda berdiskusi kelompok dan materinya ini, atau gimana, Pak Brembu? Wanda tadi ada nggak? Atau Desi ini yang kelihatan? Wanda? Ya, Pak. Ayo silakan. Kalau ada unek-unek atau pertanyaan atau apa, silakan. Kaitannya dengan aturan tadi sama kontrak kuliah ini. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak, untuk bertanya. Ya, silakan. Untuk pertemuan minggu depan itu, pertemuan kedua ya, Pak. Itu presentasi diskusi kelompok ya, Pak? Gimana? Ini kan metode pembelajarannya presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya, Pak. Itu per kelompok ya, Pak? Iya.
Makanya buat kelompok tadi materinya ini. Ya. Mana materinya tadi? Materinya kan hakikat belajar dan pembelajaran, pengertian belajar dan pembelajaran, teori belajar, tujuan pembelajaran. Nah, ini kan kalau anggotanya 5 orang, berarti ada 5 sumber minimal setiap pengertian belajar dan pembelajaran ini ada 5 sumber. Terus Anda simpulkan. Demikian juga ini teori belajar. Ini harus ya. Materinya kan ini. Clear udah sih? Iya Pak. Nah terus satu lagi Pak, ada di kriteria penilaian atau indikator ya Pak. Itu ada 3. Yang pertama diskusi, tugas terstruktur. Yang ketiga ada tugas mandiri. Itu tugas mandiri. Indikatornya Pak, ada tugas mandiri nomor 3. Itu bagaimana ya Pak? Nanti kan ada tugas mandiri kalau berikutnya kan ada tugas mandiri kalau nanti. Ini kan tugas kelompok, ya enggak? Iya Pak. Yang saya akan ini baru tugas kelompok. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Makanya tolong di dalam tugas kelompok ini saya wanti-wanti ya, jangan hanya nempelkan nama ya. Tolong biasakan berkontribusi di dalam kelompoknya. Jangan sebagai benalu ya. Tahu maksudnya? Nanti waktu diskusi pasti ongak-ongok, ya enggak? Pasti enggak bisa memberikan kontribusi. Ya enggak? Ini yang tolong Anda perhatikan. Ini di kelompok ya. Kalau di kelompok enggak terjadi interaksi yang baik, ya pasti waktu penyampaian di presentasi ya ongak-ongok, nggak bisa memberikan kontribusi, kelihatan cuma numpang nama aja. Itu yang tolong Anda perhatikan. Clear, Desi? Iya Pak. Ngerti Pak. Ada lainnya, silakan. Izin bertanya Jangan Pak. Tanya tapi nggak ya. Ya silakan. Berarti Pak minggu depan itu udah mulai presentasi ya Pak? Halo? Siapa tadi yang mau bertanya tadi? Wanda Pak. Ya, silakan. Izin Pak, minggu depan kita udah mulai presentasi ya Pak? Iya, atau tahun depan. Atau tahun depan ya. Minggu depan aja Pak.
Udah mulai kuliah. Tolong nanti ya Anda nanti paling enggak nanti ya paling enggak hari ini ya enggak, kelompoknya sudah clear ya enggak. Tolong dibuat tabel ya. Kalau kelompok 1 anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa. Terus keterangannya apa di ya, supaya kapan bisa diingani di keterangan itu. Terus di ya WA kelas ya enggak, supaya saya, Bu Selvi, Pak Yusfi bisa ya enggak. Jadi membuat kelompok materi ya enggak, untuk pertemuan kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, terus 9 ya enggak. 8 kan meet ya enggak. Sampai ke 15 ya enggak. 16 kan UAS. Jelas Anda? Iya, Pak. Jangan sampai minggu depan enggak ini, jangan nyalakan saya. Kalau belum siap ya tahun depan kalau sama Pak Gil. Baik, Pak. Iya. Tolong yang juga kelas Palembang ya, itu dikomunikasikan. Jadi paling lambat ya enggak, saya mengetahui kelompok, nama anggota kelompok sama materinya itu sudah terbentuk, itu sudah dikirim ke WA, itu nanti sekitar paling lambat ya jam 12 malam itu. Hingga hari berikutnya sudah untuk kerja. Yang dengar suara saya ini? Dengar, Pak. Anda kan bisa di rumah aja bisa mengakses sumber belajar ya. Sekarang entah itu lewat e-book atau lewat Google Scholar ya enggak. Banyak sumber belajar, asal jangan lewat blog-blog yang enggak karuan-ruan itu. Wanti-wanti jangan, karena sekarang terbuka sekali. Yang baik juga terbuka, yang enggak baik juga terbuka. Tinggal Anda bisa memilih. Ya, saya menggarisbawahi Anda harus berproses supaya
Anda nanti kalau matang itu matangnya matang alami, ya enggak? Bukan matang karbitan, ya enggak? Itu yang tolong maksudnya jadi sarjana itu ya sarjana yang sujono, yang bisa peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, terus melakukan pendekatan banyak hal untuk menyelesaikan masalahnya dengan banyak pertimbangan, tapi bisa memilah dan memilih yang terbaik. Anda, ya enggak? Karena yang saya kemukakan itu, saya sudah pernah punya anak ya enggak, yang lagi kuliah. Ya enggak? Gimana merasakannya, gimana harapannya, gimana upaya-upayanya. Karena Pak sudah bebas tugas ya. Tinggal memberikan motivasi dan saran pada Anda yang terbaik supaya mengantarkan Anda seperti ekspektasinya Bapak Ibu Anda. Itu kalau saya yang terbaik gimana dalam melayani Anda. Itu. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ini siapa? Sabrina. Ini kelas Indralaya atau Palembang? Siapa, Pak? Sabrina. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Atau unek-unek yang lainnya silakan. Dengar suara saya? Dengar, Apa, Pak. Pak, tadi, Pak? Siap dengar, Pak. Anda? Bentar, Pak. Halo? Halo, Pak. Jadi Yang mandu siapa? Buat kelompok ini. Desi, Pak. Oh ya. Silakan Desi, mandu kelompok supaya minggu depan clear. Terus nanti
Ayo silakan Desi atau Dibantu Anda ya, Wan. yang nulis siapa? Minta bantuan. Yang ini. Ya, kita kerja sama. Ayo silakan. Enggak malah macet. Tiga 13 kelompok ya, Pak? Ya, Anda yang nulis ya, Wan, aku yang baca. Iya, Des. Anda. Kelompok pertama, Wan. Agi Rahmat Wahyudi. Sudah, Wan? Sudah. Boleh diulang nggak, Des? Siapa yang kedua? Ini berapa jumlah, Wan? 50 atau 51? Riko? Kalau kemarin tuh 49, tambah yang pindah dari Palembang ke Indralaya berarti 50. 50. Jadi ada 4, ada 3. Iya, Des. Ya, Wan, yang tadi Agi Rahmat Wahyudi. Yang kedua, Wahyu Togarsari. Bella. Sudah, Wan? Sudah. Paradila. Empat ya, Wan? Lanjut kelompok 2. Muhammad Salahuddin Al-Ayubi.
Katarina, baru 2 ya, Wan? Iya, Des. Henggi Lesmana Wijaya, Hadir, hadir. kelompok 2 ya. Yo, yo, yo. Lanjut, Des. Sama Windy. Sudah, Wan? Sudah. Kelompok 3. Lanjut. Kelompok 3, Randy. Belum kan, Wan? Randy Abdul Rahman. Fitriana Sari. Wawa Justisia. Sama Ripaldi. Kelompok 4. Supranamar. Wahyu. Ece Veronica. Sama Nurul. Kelompok berapa, Wan? 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Siapa? Aprilio Beni sudah, Wan? Itu Palembang apa atau Laya? Belum. Aprilio Beni. Desi. Rasendria. Sama Wanda. Kelompok 6. Kelompok 6, Amanda Yona. Satria. Hadir, Des. Kelompok 6 ya. Cutia Oktarina sama Pajar. Pajar Juanda belum kan, Wan? Belum. Ya, kelompok 6. Kelompok 7, M. Zainuddin. Nabila Sapa.
Elwansyah, sama Intan Dea. Kelompok 8, Irfandi, Okta, Firdaus, sudah Wan? Belum. Firdaus, kelompok berapa lagi Wan? 9. Empatan Alvito, Elwansyah, Sudah Putri Erwansyah. Intan Junita. Empatan Alvito, Putri Intan Junita, sama Krisna. Kelompok 10, Windy tadi sudah Wan? Sudah. Ini udah cukup deh. Feby belum Wan? Belum. Feby, Suyupila masih tidak kuliah? Tidak tahu. Masuk IB. Feby, Suyupila, Lanjut. Hafiz sudah? Hafiz. Belum. Hafiz, Nurwahyu. Kelompok berapa lagi Wan? Kelas. 11, Elwansyah sudah? Sudah. Riki, Riki. Resi sudah? Gitu. Belum. Riki, Terus. Barnabas, nah nanti untuk yang ceweknya di ini lagi Bang, di list lagi. Resi belum. Resi, kelompok 12, Habib Sumayo, Revi belum. ada Suyupila, ya, yang terakhir Ulang lagi. Katarina,
Bisa ulang lagi, Dak Des? Katarina, Dimas Rajaningrat, sama M. Aulia. Nah, untuk M. Suyupila sama M. Aulia itu kan belum tahu masih kuliah atau enggak, Pak. Jadi nanti Desi sama Wanda rolling lagi, Pak, nama-namanya. Selesai, Ya. Pak. Silakan kelas Palembang. Silakan Rido. Izin Pak, ini tadi sudah saya bagi Pak, random Pak. Ya. Jadi sudah ada Pak hasilnya Pak. Nanti tinggal dikirim melalui Word aja Pak untuk yang kelas Palembang. Ya. Udah. Nanti dikirim ke WA ya. Ya, Pak, nanti Ya, Pak. dibagikan ke grup masing-masing. Jadi, nanti nama kelompok, materi, sama keterangan ya, kolom-kolomnya ya. Baik Pak. Kelompok 1 siapa, materinya apa, keterangan. Kalau sudah clear ya, kita akhiri ya. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Izin Pak, ini Dulu di ya. screenshot terlebih dahulu.